guys, balik lagi di podcast Shaping, tempatnya anak kampus buat sharing. Go crazy. Oke guys, pada episode kali ini bersama aku Fauzi Fitra Maulana atau bisa dipanggil Uji. Nah, pada episode kali ini nih aku bakal menceritakan di mana aku sebagai mahasiswa. Nah, sebelum itu aku bakal ngasih pertanyaan dulu nih buat teman-teman terkhususnya mahasiswa baru atau maba. Nah, pertanyaannya sih sedikit menakutkan dan kayak deg-degan gitu sih. Aku bakal tanya nih kayak udah siap belum? Kayak udah siap apanya gitu kan? Udah siap belum nih teman-teman maba buat jadi mahasiswa baru di universitasnya masing-masing. Nah, pasti teman-teman juga di sini selain mahasiswa baru pun merasakan gitu ya, gimana awal baru menjadi mahasiswa di universitasnya masing-masing. Nah, yes, pada kali ini tuh diambil dari liriknya Rollerblade. Kenapa lagu itu? Karena transisi dari SMA ke dunia perkuliahan itu rasanya persis kayak main sepatu roda, kurang lebih seperti itu. Dan dimana itu tuh digambarkan seperti meluncur kencang tapi kalau nggak seimbang bisa langsung nyungsep gitu. Nah, sedangkan di sini aku bakal membahas bagaimana sih kalian untuk mempersiapkan di perkuliahan ini dan juga saat nanti berjalannya perkuliahan. Saya juga aku bakal ngasih tips and tricksnya juga buat teman-teman mahasiswa baru. Nah, pasti teman-teman tuh mikir gak sih kalau misalkan waktu pertama kita masuk kuliah ini tuh teman-teman tuh mikir kalau misalkan kuliah tuh siklusnya masuk kuliah habis itu pulang dan sebagainya, seperti kayak nonton FTV deh gitu, kayak habis nonton nggak ngapa-ngapain, makan habis itu pulang. Dan itu tuh nggak bener ya teman-teman, karena di perkuliahan itu tuh teman-teman tuh harus sebisa mungkin mencari jati diri teman-teman di universitasnya masing-masing. Nah, kenapa? Karena ini tuh masuknya yang pertama yaitu ada mental. Nah, banyak nih maba nih yang mikir kuliah itu tuh kayak apa ya? Lebih ke kayak tadi aku bilang gitu, kayak kupu-kupu gitu, kayak kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, kenyataan kuliah itu tuh adalah simulasinya menjadi orang dewasa. Harus dewasa, dewasa gak gitu. Nah, di sini juga gak ada lagi nih kayak guru kayak waktu di SMA gitu ya, ngejar-ngejar kalian buat kayak ayo anak-anak tugas kalian tuh belum selesai gitu, cepet kirimin ke ibu. Nah, kalau di kampus tuh gak ada guys, dan di kampus itu tuh kalian tuh harus mandiri dan gak ada tuh yang ngingetin dan sebagainya, dan gak ada juga remedial di mana bareng-bareng gitu loh, kayak ngasih kesempatan lah buat teman-teman dan sebagainya. Jadi di kampus itu pasti jarang banget dosen. Oh iya, teman-teman nyebutnya tuh dosen ya, bukan guru. Kalau guru itu di SMA, kalau misalkan di kampus itu disebutnya adalah dosen. Nah, selain di situ juga, di mana kemandirian ini juga harus siap jadi manajer buat diri kamu sendiri, mulai dari mengatur jadwal, terus keuangan buat orang-orang yang ngekos ataupun yang PP gitu ya, yang jauh kayak aku dari Cimahi ke Batu Nunggal. Terus juga sampai milih circle pertemanan, karena bukan pertemanan SMA doang gitu ya, waktu di sekolah doang gitu yang bikin deg-degan, tapi di perkuliahan pun beberapa simulasi pertemanan itu tuh sangat dibutuhkan juga gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini itu yang pertama itu kalian harus menguatkan mental terlebih dahulu. Sadari kalau tanggung jawab sekarang adalah tanggung jawab yang penuh ada di tangan diri kamu sendiri. Nah, selain itu juga di sini kita tuh harus punya starter pack buat masuk kampus. Yang pertama yaitu ada gadget yang proper. Yang kedua yaitu ada aplikasi yang produktivitas. Yang ketiga yaitu ada pakaian bebas tapi sopan. Nah, kenapa 3 starter pack itu aku masukin buat mahasiswa baru seperti kalian? Karena gadget yang proper ini tuh butuh banget. Dimana pasti kita tuh membutuhkan komunikasi melalui digital ya, kurang lebih gitu. Kayak gak harus merek yang kameranya boba 3 kok gitu, asalkan gadget kalian tuh bisa dipakai untuk berkomunikasi melalui digital. Nah, selain juga ada aplikasi produktivitas, di mana aplikasi produktivitas ini tuh berisikan teman-teman bisa memanage kegiatan-kegiatan di kampus ini tuh melalui aplikasi yang sudah teman-teman
dapatkan. Nih aku bisa kasih, contohnya yang pertama itu ada Google Calendar dan juga ada Trello. Nah, percaya deh kalau misalkan jadwal kuliah kalian dimasukin ke aplikasi yang produktivitas ini tuh, tugas kelompok, rapat organisasi itu bakal bikin, me-manage waktu kalian tuh nggak berantakan gitu. Walaupun ada di mana masanya salah satu semester itu tuh bikin kayaknya, semester ini aku bikin berantakan deh gitu. Tapi setidaknya kalian tuh terstruktur gitu melalui aplikasi produktivitas ini. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngasih tips and tricks bertahan hidup di kampus. Terkhusus buat maba-maba yang mau ngekos gitu kan, kayak mungkin kalau misalkan di Bandung gitu ya, pasti yang lebih hits tuh kayak di ITB atau misalkan di UPI dan terus di kampus aku gitu guys, di Universitas Indonesia Membangun. Nah, mungkin yang pertama aku bakal kasih tahu tips and tricksnya. Yang pertama itu amankan IPK di semester awal. Kenapa di semester awal ini tuh aku ngerasa ya kalau misalkan waktu aku menjadi mahasiswa baru tuh kalau misalkan di semester awal tuh kayak lagi apa ya, lagi semangatnya tuh masih menggebu-gebu gitu loh. Kalau misalkan kita tuh pengen dapetin nilai yang sempurna dan sebagainya gitu. Dan di situ juga menurut aku itu tuh hal yang mudah untuk mendapatkan IPK yang apa ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu, kurang lebih seperti itu. Di mana itu tuh, melalui beberapa tahapan, teman-teman untuk menjalaninya di kampus nanti gitu kurang lebih. Nah yang kedua yaitu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kenapa? Karena mahasiswa kupu-kupu itu tuh mungkin menjadi penghambat teman-teman untuk menurut aku ya, kayak menghambat teman-teman ke depannya untuk mencari relasi dan sebagainya. Karena kan nanti kita tuh di kampus tuh kurang lebih 8 semester dan masa sih teman-teman mau jadi kupu-kupu doang dan nggak punya teman gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga ingat nih kalau misalkan teman-teman mau jadi kura-kura, kan tadi kupu-kupu, nah sekarang kura-kura, kalau misalkan teman-teman mau jadi kura-kura atau kuliah rapat, tapi teman-teman juga jangan, terlena dengan rapat ini, di mana IPK tuh jadi turun dan sebagainya. Jadi kita juga harus, memiliki apa ya, tadi tuh, kalender produktivitas, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga yaitu trik menghadapi dosen. Nah, di sini juga dosen tuh sama nih seperti guru di SMA gitu. Tipenya tuh macam-macam gitu, kayak ada yang perfeksionis, ada yang santai dan juga ada yang killer gitu. Sama aja gak sih kayak guru-guru di SMA gitu. Nah, kuncinya di sini yaitu pahami kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Jadi teman-teman tuh cari tahu gitu, mereka tuh suka dan nggak sukanya tuh kayak gimana gitu dari dosen tersebut gitu. Dan satu lagi juga, selalu jaga etika pas ngechat dosen, apalagi kalau misalkan ngechat dosen itu ya aku bakal kasih contohnya nanti di sini, ting, kurang lebih seperti itu. Nah nanti juga teman-teman juga gunakan bahasa yang sopan dan perkenalkan diri melalui chat, kurang lebih seperti itu. Baik mau ketemu langsung ataupun lewat chat, kurang lebih seperti itu. Dan aku juga bakal ngasih tahu kalau misalkan dosen itu jam kerjanya tuh dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di luar itu, kalau misalkan teman-teman di malam hari dan sebagainya, itu tuh menurut aku nggak rekomen sih karena takutnya ganggu juga. Nah, yang selanjutnya di sini ada manajemen keuangan buat anak yang ngekos ataupun anak maba yang ngekos gitu ya. Pasti kalian pun harus bisa manage uang gitu kan, gak mungkin ya kalau misalkan kayak di SMA satu hari kasih 20.000 tuh langsung habis. Pasti kalau misalkan udah kuliah kalian juga bakal mikirin nih karena di perkuliahan itu tuh pasti ada beberapa project yang bakal dikeluarin dari setiap mata kuliahnya dan itu tuh membutuhkan biaya yang kurang lebih seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang merantau sih, menurut aku dan sepengalaman dan penglihatan dari teman-teman aku gitu. Kalau misalkan dapat uang bulanan itu kayak ngerasa kalian tuh dapat harta karun gitu atau enggak kalian tuh merasa jadi miliarder gitu gak sih? Nah, mungkin kalau misalkan di situ juga kalian tuh harus hati-hati nih kayak misalkan kalau misalkan per minggunya tuh kalian tuh harus mengeluarkan uangnya berapa dan segimana gitu. Nah, mungkin podcast kali ini mengenai udah siap belum kalian jadi mahasiswa baru di universitas impian kalian, dicukupkan saja dan mungkin aku mau berpesan juga sama teman-teman
Kalau misalkan kalian mau jadi mahasiswa baru, ingat sesuai dengan, kemampuan teman-teman dan udah siap belum? Dan perlihatkan sepatu roda kamu dan jangan sampai kalian nyungsep. Bye.